Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai keseimbangan benda tegar, bagian kedua. Materi kali ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Oke, kita mulai aja ya. Di video sebelumnya kita telah udah bahas ya, kalau benda tegar itu adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Nah, di video sebelumnya juga kita telah mempelajari aturan sinus ya pada keseimbangan benda tegar. Tetapi kita balik lagi ke inti dari materi benda tegar. Nah, di mana benda tegar itu ketika ada gaya bendanya tidak bergerak. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan persamaan ini. Sigma torsi sama dengan 0 atau sigma F dikali R sama dengan 0. Nah, kenapa di sini kita pakainya torsi nggak pakai hukum Newton? Karena nanti jarak antara gaya dan poros itu akan diperhitungkan. Makanya kita menggunakan persamaan torsi, bukan menggunakan persamaan hukum Newton. Nah, gaya yang diberikan harus tegak lurus terhadap sumbu putarnya. Maka kita bisa asumsikan kalau gaya itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya, gitu ya. Di sini untuk memudahkan sahabat privat memahami materinya, ada contoh soalan nih. Batang AB adalah sebuah batang homogen yang memiliki panjang 80 cm dan beratnya itu adalah 20 Newton. Batang tersebut diberi beban 50 Newton seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kurang lebih seperti ini. Nanti kira-kira ditanya nih, berapakah besar tegangan tali pada gambar ini nih ya, biar tali ini bisa menopang si tongkat dan si baloknya. Kira-kira tegangan talinya berapa, gitu ya. Nah, untuk memudahkan sahabat privat mengerjakan soalnya, kita bisa cari tahu dulu informasi apa aja yang kita ketahui. Nah, informasinya itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada si sistem ini. Nah, di sini ada gaya apa aja? Di sini ada gaya berat. Ingat, gaya berat itu harus berada di tengah, biasanya ada di tengah-tengah benda. Jadi kalau misalnya ini tongkatnya, pasti gaya beratnya itu ada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu di sini. Sama juga kayak ini balok nih. Balok ini punya gaya beratnya itu di sini. Ya, kita kasih nama dia itu WC. Nah, di sini uh, kita harus juga tahu juga ya, gaya ini harus tegak lurus sama porosnya. Nah, kita asumsikan kalau porosnya itu ada di sini ya. Karena kan nanti ini membentuk sebuah engsel ya. Ini WT ya, dapat ya. Terus ini WC-nya ini sama porosnya dapat, dan kita nggak bisa pakai T. Kenapa nggak bisa pakai T? Karena T ini nggak tegak lurus terhadap porosnya. Maka kita menggunakan aturan sinus ya. Ya, kita menggunakan aturan trigonometri. Jadi kita pakainya T sin 37. Nah, kakak harap kalian tahu ya kenapa ini bisa dapat T sin 37. Ingat, ini adalah sisi tegak. Kalau sudutnya di sini, kalau ada garis yang jauh dari sudut, kita anggap dia itu sebagai sisi tegak. Nah, ini sisi tegak. Kalau sisi tegak pakainya sin, gitu ya. Nah, dari sini kita udah dapat nih gaya-gayanya. Jadi nanti kita bisa dapetin informasinya itu, WT-nya itu adalah 20 Newton, RT-nya itu adalah 0,4 meter, ya. Terus WC-nya itu 50 Newton, dan RC-nya ini adalah 0,8 meter, gitu ya. Nah, ini juga tahu nih T-sin 37, berarti R-nya ini adalah 0,8, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa buat persamaan. Nah, persamaan awal tuh kayak gini. Sigma torsi sama dengan 0. Nanti kita jabarin gaya-gayanya apa aja. Ingat ya, kalau di torsi itu arah gaya mempengaruhi tanda plus negatif ya. Di sini WT ini kan searah jarum jam ya. Nah, ketika searah jarum jam kita anggap itu positif ya. WT tambah RT tambah, ini juga sama nih. WC kali RC dikurang T sin 37 kali RC. Nah, kalau misalnya masih agak bingung, nanti sahabat privat bisa lihat videonya di dinamika rotasi ya. Itu udah dibahas jelas kenapa dia plus minus gitu. Nah, dari sini sahabat privat tinggal input aja nih angka-angka yang sudah sahabat privat ketahui. Ya, 20 kali 0,4 tambah 50 kali 0,8 dikurangin T kali 0,6 kali 0,8. Nah, ingat ya, 0,8 itu dari sini. T sin 37 dan tegak lurus terhadap porosnya. Nah, nanti sama dengan 0. Habis itu tinggal pindah ruasin aja.
20 kali 0,48 tambah 50 kali 0,80 sama dengan 0,48 T. Nanti dari sini akan didapatkan kalau T-nya itu sama dengan 48 dibagi per 0,48. Jadi akan didapatkan tegangan talinya itu adalah 100 Newton. Nah, dari sini masih paham kan? Nah, buat sahabat privat yang membutuhkan guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayoprivat.com, di mana pengajar itu bisa offline, datang ke rumah, ataupun online, ya. Proses pembelajarannya melalui Zoom ataupun Google Meeting. Nanti kita belajarnya bisa secara individu, ya, atau kita bisa buat grup kelas, gitu ya. Inti dari belajar ini, kita bakal belajar bareng-bareng dan kita juga bareng-bareng, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang lebih menantang. Ya, seorang anak bermassa 50 kg berdiri di atas tong yang memiliki massa 50 kg di atas sebuah papan kayu bermassa 200 kg yang bertumpu pada tongkat A dan C. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jika jarak anak dari titik A adalah 1 meter dan panjang kayu AC adalah 4 meter, nanti kita disuruh nentuin nih, gaya yang dialami tongkat A berapa dan gaya yang dialami tonggak C berapa. Ya, tonggak itu masalah ini ya. Nah, kita lihat nih, ketika si orang ini berada di atas papan, si A ini kan nyentuh si tongkat. Si tonggak ini menyentuh si tongkat ya. Sama juga sama si C. Ini tonggaknya ini menyentuh papan C. Nah, dari sini logikanya kalau ada benda yang menyentuh permukaan pasti ada yang namanya gaya normal. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah kita suruh nyari gaya normal di titik A sama gaya normal di titik C. Gitu ya, sahabat privat. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa cari tahu dulu nih informasi apa yang kita ketahui. Nah, informasi ini bisa dalam bentuk gambar ya. Ketika ada orang, ada tong gitu ya, kita bisa simpulin kalau dia itu pasti punya gaya berat ya. Dan ketika ada benda, itu pasti punya pusat massa. Pusat massa itu adalah di tengah-tengah. Dan kita ingat NA itu punya gaya, si tonggak A itu punya gaya sebesar NA, dan tonggak C punya gaya sebesar si NC. Cuma nanti kita sudah cari tahu nih, berapa gaya yang dialami si NA, ya dari si ini nih, dari si tonggak ini, dan berapa gaya si NC yang disebabkan oleh si tonggak ini. Nah, untuk mengerjakannya, kita cari informasi dulu nih. Nah, oh ya, saya lupa bilang nih, kalau ini kan tadi WB itu adalah 1000 Newton ya, dari ketahui dari soal sebelumnya. Nah, RAB-nya itu adalah 1 meter. Nanti WT-nya itu adalah 2000 Newton dan RBC-nya itu adalah 3 meter. Dapat dari mana 3 meter? Jadi kan panjang ini 4 meter. Ini 1 berarti sisanya 4. Nah, habis itu kita biasakan ya, kalau kita menentukan soal keseimbangan benda tegar, kita harus menentukan porosnya. Karena di sini kita suruh nyari nilai Na, kira-kira porosnya mana nih? Nah, yang paling enak tuh porosnya pasti di sini. Ya, kenapa porosnya di sini? Karena kita cari si Na-nya. Kalau Na-nya saya jadikan poros, maka Na-nya itu nggak bisa dihitung. Gitu ya. Karena kalau ada gaya yang berada pada poros, nanti gayanya nggak dihitung. Gitu ya. Makanya ketika kita mau mencari Na, jadikan NC itu sebagai porosnya. Nanti kita bisa buat persamaan seperti ini. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, ketika ini jadi poros, kita putar nih. Nah, pergerakannya begini ya. WT-nya searah jarum jam, WT-nya berlawanan jarum jam, WB berlawanan jarum jam, tapi NA-nya searah jarum jam. Nah, karena WT sama WB bergerak berlawanan jarum jam, maka kita bisa simpulkan kalau torsi ini pasti negatif. Dan NA-nya ini kan searah jarum jam ya. Berarti nanti NA-nya positif. Jadi kita bisa buat persamaan seperti ini. Min WT dikali RTC dikurangi WB dikali RCB tambah NA kali RCA sama dengan 0. Ya, ini masalah tanda, simbol ya suka-suka kalian ya. Pokoknya nanti kita tahu nih, kalau WT ini sama dengan ini, ya, WB itu sama dengan ini, WB dikali ini, jarak dari WB ke C, NA dikali sama jarak dari NA ke C. Intinya dia harus saling tegak lurus, gitu ya. Nah, sini kita udah tahu panjang-panjangnya berapa. Nanti sahabat privat tinggal input aja angka-angkanya. WT-nya itu adalah 2000 dikali 2 dikurangin, WB-nya itu adalah 1000, RCB itu adalah 3, ditambah NA-nya belum tahu, RCA-nya itu adalah 4,
sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari sini kita bakal dapetin nih kalau misalnya 7.000 itu sama dengan 4 NA, ya kan? Nanti ini min 4.000 dikurangin 3.000. Jadi min 7.000 nanti pindah ruas, ya. 7.000 sama dengan 4 NA. Maka akan didapatkan kalau NA-nya itu sama dengan 7.000 per 4, yaitu 1.750 Newton. Nah, sampai sini paham ya? Nah, lanjut kita tentukan nilai si NC-nya. Nah, kalau misalnya kita mau cari NC, kita harus jadikan A-nya itu sebagai poros, ya. Kalau misalnya cari NC jangan jadiin poros ya, karena nanti porosnya nggak bakal, gaya NC ini bakal diabaikan. Ingat, gaya yang berada pada poros bisa kita abaikan, gitu ya. Nah, ketika NA jadi poros, nanti kita bayangin putarannya seperti ini, ya. WB-nya searah jarum jam, WT-nya searah jarum jam, NA-nya berlawanan jarum jam. Berarti ini torsinya positif, ini torsinya negatif. Nah, jadi nanti kita bisa bikin persamaan WB kali RAB tambah WT kali RAT dikurangin NC kali RAC sama dengan 0, ya. WB jarak dari A ke B, WT dikali RA ke T, dan NC dikali RA ke C, gitu ya. Nanti tinggal diinput aja angkanya. 1000 dikali 1 tambah 2000 kali 2 dikurangin NC kali 4 sama dengan 0. Nanti dari sini akan didapatkan kalau 5000 itu sama dengan 4 NC. Berarti NC-nya itu sama dengan 5000 per 4, yaitu 1250 Newton. Nah, dari sini sahabat privat sudah mulai paham kan tentang keseimbangan benda tegar. Nah, jika sahabat privat suka sama materi ini, sahabat privat bisa subscribe channel YouTube kami di Ayo Privat. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Instagram @ayokitaprivat. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita pintar bareng-bareng. Kenapa? Pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.